adalah pengembangan layanan bimbingan konseling berbasis web bagi mahasiswa kan di sekolah dasar Universitas Negeri Makassar. Ya, yang menjadi latar belakang saya mengangkat persoalan ini, yang pertama itu kondisi saat ini layanan UPT bimbingan konseling UNM belum sepenuhnya bisa dijangkau oleh mahasiswa PGSD Bone. Jadi sebagai informasi, di lokasi saya melakukan aktualisasi itu Universitas Negeri Makassar disediakan berbagai macam layanan untuk mendukung aktivitas pendidikan akademik mahasiswa. Salah satunya itu adalah layanan UPT bimbingan konseling. Jadi UPT bimbingan konseling ini adalah UPT yang memberikan layanan kepada mahasiswa ataupun kepada semua sivitas akademika yang fokus layanannya itu ada 4 bidang. Pribadi, sosial, khususnya kepada mahasiswa adalah ada yang namanya bidang bimbingan dan bimbingan belajar dan karir seperti itu. Nah, akan tetapi Universitas Negeri Makassar ini adalah perguruan tinggi yang melaksanakan proses perkuliahan ini di 3 lokasi. Yang pertama itu di Makassar, lokasi di Makassar, dua lainnya di Parepare, dan di satunya adalah di Kabupaten Bone. Nah, masalahnya kemudian adalah UPTBK ini belum berbasis online. Nah, ini yang kemudian yang menyebabkan bahwa layanan-layanan yang seharusnya diterima oleh mahasiswa tidak bisa dirasakan langsung oleh mahasiswa-mahasiswa yang perkuliahannya itu ada di luar kota Makassar, misalnya di Kabupaten Bone. Nah, kemudian apa dampaknya? Jadi layanan bimbingan konsen ini sebagai informasi bahwa kemampuan individu dalam beradaptasi itu berbeda. Kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan itu berbeda. Ketika ada masalah di dalam perkuliahan, di dalam sosial budaya, ada mahasiswa yang bisa menyesuaikan diri dengan baik sehingga ketika mereka ada masalah mencari solusi-solusi yang lebih baik seperti itu. Tetapi tidak sedikit juga ada mahasiswa yang tidak bisa melakukan penyesuaian diri dengan baik. Nah, ketika tidak ada layanan UPTBK yang bisa dijangkau, ini bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik seperti itu. Sehingga kondisi apa yang diharapkan ada layanan bimbingan konseling yang sifatnya berbasis web seperti itu. Tujuan dan manfaat dari aktualisasi ini ada 2. Yang pertama itu terkait tujuan dari produknya sendiri, diharapkan dengan adanya layanan bimbingan konseling bisa membantu memberikan layanan kepada mahasiswa yang bisa meningkatkan atau bisa membantu lancarnya proses perkuliahan. Sedangkan yang tujuan yang kedua adalah tentu saja bagi peserta Latsar, ini bisa menjadi media untuk mengaktualisasi, membiasakan diri dengan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian manfaatnya kita harapkan yang pertama itu bagi UNM, bagi instansi itu bisa mendukung tercapainya visi misi, khususnya dalam bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan sehingga tercipta bisa meningkatkan suatu kemampuan intelektual, sosial maupun pribadi yang berbudi luhur. Sedangkan bagi unit kerja PGSD UNM dengan adanya layanan bimbingan dan konseling diharapkan proses perkuliahan itu berjalan lancar sehingga progres percepatan penyelesaian mahasiswa itu lebih baik, dan ini akhirnya nanti akan meningkatkan akreditas prodi. Nah, kemudian manfaatnya bagi mahasiswa tentu saja ini bisa menjadi layanan bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi diri. Sedangkan bagi peserta ini bisa menjadi media aktualisasi dan pengembangan nilai-nilai dasar ASN. Baik, sebelum sampai kepada core isu atau isu prioritas, sebelumnya ada beberapa itu yang kami analisis yang terjadi di instansi itu. Pertama itu ada dosen belum sepenuhnya langsung ke core isu saja, Bu. Oh iya, langsung ke core isu saja. Lihat di sini ada 5 isu, kemudian dianalisis menggunakan analisis APKL,
ditemukan bahwa skor tertinggi itu adalah yang menjadi judul yang menjadi program aktualisasi hari ini, ya ini pengembangan layanan bimbingan konseling berbasis web. Dilihat dari aktual problematik halayak layaknya. Itu sampai kepada gagasan pemecahan masalah dilakukan sebelum terlebih dahulu dilakukan analisis penyebab apa yang menjadi penyebab sehingga analisis layanan bimbingan konseling ini kurang optimal. Nah, di sini ada 3 aspek, yakni dari sistem, suppliers, dan dari surroundingnya. Dari sistem sendiri, saya melihat bahwa salah satu masalahnya itu adalah layanannya masih bersifat konvensional. Jadi ketika mahasiswa membutuhkan layanan, mereka harus datang ke sana. Padahal diketahui bahwa tadi proses perkuliahan di Universitas Negeri Makassar itu ada yang dilakukan di luar kota Makassar. Kemudian dari sisi suppliersnya, dari segi penyedia layanannya, kurang sosialisasi terhadap layanan BK. Nah, kemarin saya sudah lakukan survei, tetapi tidak saya masukkan ke dalam rancangan saya. Itu saya lakukan survei sebanyak 97% menjawab ketika mereka tidak mereka tidak mencari atau tidak menerima layanan karena mereka tidak tahu bagaimana cara bagaimana cara mendapatkan layanan ini. Jadi kurang sosialisasi terhadap layanan mereka. Kemudian layanan kurang adaptif. Jadi karena tadi masih konvensional, sementara mahasiswa sekarang banyak yang sifatnya sudah digital. Mereka sukanya yang online seperti itu. Kemudian dari surrounding, tentu saja dari lingkungan, ya jarak mahasiswa, PGSD Bone dengan pusat layanan itu cukup jauh. Lalu kemudian yang kedua itu adalah mahasiswa cenderung kepada layanan berbasis online. Nah, dampaknya akhirnya layanan ini kurang maksimal. Banyak mahasiswa yang tidak bisa memperoleh layanan tersebut. Ya, Bu Siti langsung ke kegiatanmu karena waktumu tinggal 3 menit. Di sini ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan dari rancangan aktualisasi. Kegiatan pertama itu persiapan, pelaksanaan aktualisasi, kemudian kegiatan kedua mulai membuat web layanan bimbingan konseling menggunakan Google Site, kemudian kegiatan ketiga membuat konten layanan bimbingan belajar, karir, pribadi, dan sosial. Kemudian kegiatan keempat saya membuat form layanan konseling, jadi tetap nanti ada model layanan konselingnya juga. Kemudian kegiatan 5, melakukan sosialisasi apa yang sudah saya rancang, media-media atau konten-konten yang sudah saya masukkan ke dalam web, saya akan sosialisasikan kepada mahasiswa. Setelah saya sosialisasikan, yang terakhir akan saya evaluasi. Saya akan menerima saran dan kritik dari mahasiswa sebagai pengguna layanan, juga saran dan kritik dari rekan kerja terkait apa-apa saja yang mungkin kurang seperti itu. Ini kemudian jadwal tentatif. Jadi di minggu pertama, di 5 hari pertama, itu saya persiapan pelaksanaan aktualisasi. Saya akan diskusikan nanti dengan mentor, dengan coach, kira-kira modelnya seperti apa, layanan-layanannya apa saja, model tampilan webnya seperti apa. Kemudian membuat web layanan konseling di minggu kedua, kurang lebih 4 hari. Setelah itu membuat konten layanan bimbingan konseling ini mungkin agak lama karena saya harus mencari bahannya dulu. Setelah mencari bahan, saya akan menyusun kemudian baru memasukkan ke halaman webnya. Yang keempat, kemudian membuat form layanan konseling. Saya akan merumuskan layanan apa saja, misalnya screening awal itu seperti apa. Mungkin saya akan membuat checklist apa-apa yang dirasakan mahasiswa, atau mungkin kita akan buat semacam uraian, mereka menceritakan masalahnya apa. Kalau perlu dilakukan konseling tatap muka, maka kita akan memilih nanti misalnya seperti apakah telekonferensi ataukah bertemu langsung seperti itu. Kemudian melakukan sosialisasi, ini akan di 2 minggu terakhir itu akan saya lakukan sosialisasi dan evaluasi. Jadi selama sosialisasi juga saya menerima saran, kira-kira yang sudah membuka webnya itu apa yang dirasa kurang seperti itu. Itulah tadi pemaparan terkait rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Tin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
Silakan di stop share Ibu. Selanjutnya kami persilahkan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih. Ini untuk kedua kalinya, alhamdulillah. Kebetulan kami mendapatkan dosen yang agak banyak untuk tahun ini, jadi saya juga agak kerepotan ini beberapa orang yang saya harus mentori, Pak Yamin, Pak Agustin, kebetulan sebagai pimpinan prodi, jadi semuanya pengennya ke saya. Oke, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ibu Rahmi ini adalah salah satu memang kendala yang selama ini belum tersentuh memang. Karena semenjak tahun 2000 awal terbentuknya tahun 2000 kalau saya tidak salah 2000 ya 2000 itu awal terbentuknya UPT PGSD Bone dan Parepare, itu jaraknya dari Makassar itu dari kampus utama kami itu atau dari kampus UNM sendiri itu 165 km. Nah, salah satu layanan yang memang dulu waktu masih D2 layanannya itu ada karena ada dosen karena dulu waktu masih semi SPG namanya ada, tapi semenjak bentuk UNM layanan itu kan terpusat di universitas. Nah, makanya itu yang kemarin saya dorong Ibu Rahmi. Ibu Rahmi, tadi kalau bisa itu saja yang Ibu dorong, bantu tim di universitas tarik ke dekatkan ke mahasiswa, karena jumlah mahasiswa yang ada di PGSD Bone itu sekitar kurang lebih 350 orang. Itu jumlah mahasiswa yang membutuhkan layanan karena agak kesulitan jika dia datang ke kampus, ke Universitas Negeri Makassar di Makassar. Nah, itu yang agak kesulitan, sehingga boleh jadi ada masalahnya belum sampai di kampus bertambah lagi masalahnya. Namanya akhirnya saya bilang dekatkan ke kampus, kita coba bentuk buat website yang bisa menghubungkan nanti dengan apa yang ada di kantor pusat kita. Itulah kenapa saya minta kepada Ibu Rahma untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah karena beliau juga adalah berlatar belakang BK, jadi saya berharap mudah-mudahan dengan konsep yang ada ini bisa dihasilkan nanti dan paling tidak bisa berupaya diperbaiki supaya apa yang dihasilkan website untuk pelayanan ini atau konseling ini bisa dipakai nanti di masa-masa yang akan datang. Nah, ini yang saya ingin dorong supaya selain nanti ada di Bone, apa yang dibikin atau dibuat Ibu Rahmi di Bone ini ingin saya duplikasikan juga di Parepare. Nah, kebetulan dosennya di Parepare untuk DK itu ada juga, tapi sudah dosen lama. Jadi karena ini dosen baru, makanya saya tantang, ayo bikin dulu, nanti saya duplikasi di sana. Nah, nanti bimbing di sana teman-teman yang kebetulan sudah dosen lama, jadi nanti bimbing di sana untuk buat juga. Sehingga inilah harapan besar saya kepada Ibu Rahmi, dan mudah-mudahan, dan saya berharap bisa dilakukan dengan baik, insya Allah. Dan ini saya berharap ini Bu Rahmi bisa melakukannya, dan nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dan mendorong untuk ini dilakukan. Saya kira itu, Bu Stince. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Irfan selaku mentor yang telah memberikan penguatan. Harapan besar ada di pundak Ibu Rahmi, tapi saya yakin dan percaya dengan internalisasi nilai-nilai berakhlak, ya, saya yakin dan percaya Ibu Rahmi akan dapat melakukan itu dengan melakukan seluruh pekerjaan dengan hasil terbaik. Itu satu ya, salah satu dari nilai berakhlak. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak penguji kita Pak Yamin menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bu Stince, makasih Pak Irfan selaku mentor yang selalu mendukung Ibu Siti dalam pelaksanaan aktualisasi yang dalam hal ini adalah membuat web bimbingan konseling gitu ya. Jadi yang malah saya ingin belajar ini gitu ya. Yang dimaksudkan yang dibimbing ini apakah semua mahasiswa PGSD ini dia harus berperan sebagai BK ya, atau hanya mahasiswa jurusan BK saja?
Mohon izin Bapak. Iya, silakan. Jadi untuk project pilot ini memang dikhususkan awalnya hanya untuk mahasiswa PGSD saja Pak. Kemudian yang PGSD. PGSD boleh saja. Mungkin nanti jika memang seperti yang diarahkan Pak Irfan, mungkin akan dikembangkan ke unit kerja UPP di Parepare seperti itu. Jadi semua mahasiswa PGSD ya. Bayangan saya Bapak Ibu Siti di mahasiswa PGSD itu ada jurusan BK gitu, bayangan saya tadi. Tidak ya, jadi ini untuk semua mahasiswa PGS itu diharapkan mampu dia sebagai pengajar dan dia sebagai seorang konseling gitu. Iya. Itu kegiatannya. Oke. Untuk pertama Bu Siti dari penulisan di latar belakang biasa yang pertama kita awali dengan dasar hukum. Ya, karena kita ini latar berakhlak jadi diawali dengan itu. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 ya, kemudian ke bagaimana latar berakhlak ini di Perlan Nomor 10 tahun 2021. Ya, itu dasar hukumnya kenapa ya, kita diminta untuk mencantumkan itu karena dasar dari aktualisasi ini adalah penerapan nilai-nilai berakhlak. Ya, kemudian di bab 2 di poin 22 di situ ada kita diminta untuk menyebutkan beberapa literatur manajemen dan smart ASN. Jadi bagaimana sesuai dengan konsep ya yang Ibu Siti pahami gitu ya, bahwa manajemen ASN ini dari sisi POAK-nya bisa, dari sisi kode etik itu bisa. Jadi mungkin lebih baik kode etik dimasukkan di manajemen. Dari profesionalisme ASN juga bisa dimasukkan hal-hal yang menunjang untuk pembahasan di format rancangan setelah selesai aktualisasi. Kemudian untuk smart-nya mungkin ditambahkan dengan 8 poin smart ASN. Ya. Ada integritas, ada networking, hospitality, dan seterusnya. Itu ditambahkan untuk ini di poin bab 2, poin 22 ya, manajemen dan smart ASN. Kemudian berikutnya Bu Siti di kegiatan keempat ini membuat form layanan konseling gitu ya. Saya minta diberi gambaran merumuskan konten form layanan konseling online, telekonferensi dan tatap muka gitu ya. Ini secara mekanisme atau operasionalnya seperti apa Bu Siti? Jadi nanti Di saya lapangan nantinya. Ya. telekonferensinya begitu Pak ya. Ya, dari item yang kegiatan keempat ini kan membuat form layanan konseling. Tahapannya merumuskan konten form layanan konseling online, telekonferensi dan tatap muka. Gitu ya. Jadi gimana ininya? Nanti merumuskan konten Teknisnya. yang saya maksud di situ Pak. Kira-kira saya masukkan pertanyaan-pertanyaan screening awal. Apa sih yang dirasakan mahasiswa? Misalnya keluhannya di aspek apa? Keluhannya di aspek apa? Keluhannya di aspek mana saja? Misalnya apakah dia di pribadi, sosial, belajar atau karir. Kemudian nanti akan ada mereka mau bentuk konseling seperti apa? Apakah mau voice note misalnya dengan via WA dengan suara, atau kan misalnya mau video call dengan aplikasi WA misalnya, atau harus tatap muka seperti itu. Jadi nanti kita akan buatkan form, jadi mereka mengisi sebelum membuat janji dengan konselornya kita apa saja keluhannya, lalu dia mau bentuk layanannya seperti apa, seperti itu Pak. Oke, jadi dua hal ya. Iya.
jenis apa yang akan dikonsultasikan, kemudian layanannya seperti apa, mau tatap muka, mau telekonferensi. Kalau telekonferensi nanti konsepnya seperti ini, kalau tatap muka konsepnya seperti ini di form itu ya. Jadi formnya ada indikator-indikator, kemudian di dalamnya layanannya. Ini jadi di bukti fisiknya nanti harus lengkap konsep formnya seperti apa. Ya, sehingga orang awam seperti saya gini paham, oh ini yang nanti di ujian akhir, oh ini formnya, ini arahnya ke sana yang Ibu jelaskan tadi. Ya, jadi kalau tidak salah tadi sampel ya, sampel di ininya, sampel yang dikolaborasikan tadi dengan universitas yang jarak jauh tadi di Bone ya? Di Parepare, Pak. Iya, Parepare ya. Oke, yang di Parepare. Jadi nanti misalnya di diskusi gitu ya, diskusi atau diskusi melalui virtual gitu ya. Itu mahasiswanya ya siap, nggak ada batasan atau siapa saja yang mau ikut silakan atau gimana? Dalam proses konselingnya begitu ya, Pak? Ya, waktu sosialisasinya gitu ya. Sosialisasi. Kalau sosialisasi saya di situ saya mau bekerja sama dengan HMPS. Jadi saya sekaligus langsung di kelas-kelas via online ataupun daring ataupun luar daring di kelas ataupun di Zoom misalnya saya sosialisasikan bahwa ada layanan seperti ini, sekaligus saya memanfaatkan misalnya ada himpunan mahasiswa di prodi kami itu untuk mensosialisasikan ke media-media sosial mereka seperti itu, Pak. Jadi kalau jumlahnya sepertinya tidak terbatas berapa saja yang bisa saya jangkau. Oke, makin banyak makin bagus ya, karena ini promosi layanan juga kan, supaya ini anak-anak mau ya, pengajar itu sebagai BK juga. Oke, di tema Ibu web tentang BK tentunya terkait dengan agenda 3. Juga di tema ini ada kegiatan dan tahapan-tahapan. Ya, di dalam tahapan itu terkait dengan nilai-nilai dasar ASN dalam hal ini berakhlak. Ya. Saya ingin Ibu Siti menjelaskan keterkaitan antara agenda 3 dengan temanya, dan yang kedua bagaimana salah satu kegiatan tadi, yang kegiatan intinya Ibu pilih salah satunya di tahapannya kan, salah satu tahapan ada nilai-nilai berakhlak itu Ibu, saya minta untuk menjelaskannya. Silakan. Di salah satu kegiatan misalnya di layanan Ya, yang pertama ini dulu, keterkaitan antara tema dengan agenda 3. Pengembangan layanan berbasis web bagi mahasiswa PGJ. Iya. Saya melihat ini keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN, Pak. Pertama terkait manajemen ASN, bahwa ketika saya membuat web ini, saya tidak boleh berdiri sendiri sebagai pribadi. Saya ini adalah ASN. Maka ketika saya mencari konten, misalnya konten layanan, saya harus memperhatikan kode etik, kemudian saya harus mempertimbangkan instansi saya juga seperti itu. Sedangkan dari Smart ASN, tentu saya juga harus dimanfaatkan. Saya berkaitan tadi dengan web ya Pak, berarti dia terkait dengan bagaimana digital skill misalnya, kemudian digital culture dan digital etiknya seperti itu. Jadi ketika saya membuat konten-konten misalnya di dalam layanan bimbingan itu, saya harus memperhatikan apakah informasi yang saya bagikan ini berbau sara ataukah bisa menimbulkan perpecahan seperti itu. Jadi dari segi temanya Pak, itu saya kaitkan dengan berkaitan dengan manajemen dan smart ASN seperti itu. Oke. Lanjut, yang tadi salah satu tahapan terkait dengan nilai-nilai berakhlak tadi. Di tahapan persiapan mungkin ya Pak, di tahapan persiapan pelaksanaan itu kan kita melakukan koordinasi dan
melakukan koordinasi dan konsultasi. Tentu ini kita memperhatikan nilai-nilai ASN di situ Pak, misalnya nilai-nilai berorientasi pelayanan, bagaimana kita bersikap ramah, kemudian cekatan seperti itu, lalu akuntabel, bagaimana saya menunjukkan integritas dalam hal menjalankan tugas saya harus menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab seperti itu. Kompeten, berarti saya harus punya kemampuan di bidang itu, saya harus punya kompetensi. Harmonis berarti saya harus menghargai yang rekan yang saya ajak berkolaborasi maupun atasan saya yang saya ajak berkonsultasi seperti itu. Loyal, dalam hal ini saya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila seperti itu di dalam proses tahapan pertama tadi. Kemudian adaptif, berarti saya harus proaktif seperti itu. Saya tidak boleh menunggu misalnya kapan dihubungi oleh mentornya atau kapan dihubungi oleh rekan kerja, tapi saya harus proaktif dan cekatan melihat apa lagi nih yang saya perbaiki seperti itu. Dan kolaboratif tentu saya harus memanfaatkan, saya tahu saya punya banyak dalam hal pengembangan web ini baru Pak, tapi saya rasa saya punya banyak potensi dalam hal ini, saya punya banyak teman-teman yang bisa di bidang itu, jadi saya harus melakukan kolaborasi seperti itu. Oke. Harmonis juga ya Bu ya. Iya Pak, harmonis. Sama teman-teman harus harmonis juga. Oke, terima kasih Bu Siti atas beberapa penjelasan dan ada beberapa penambahan di manajemen dan smart tadi, kemudian dengan dasar hukum 3 yang ditambahkan, kemudian dari internalisasi nilai-nilai berakhlak agenda 3 sudah mampu menjelaskan keterkaitan antara agenda 3 dengan tema dan kegiatan. Agenda 2 dalam hal ini nilai-nilai berakhlak terkait dengan tahapan. Dan yang terakhir Bu, kalau boleh ya, kalau boleh ya, sebaiknya gitu ya. Ya, teman-teman yang peserta Latsar ini di dalam kegiatan-kegiatan intinya itu divideokan ya sebagai bukti fisik. Saya lupa tadi Ibu tadi ya, Faida, saya lupa ya. Malahan ada teman-teman Latsar itu yang memvideokan dari Nanti awal saya hingga ingatkan Pak, nanti saya ingatkan. Iya, oke. Nanti saya ingatkan. Iya. Terima kasih Pak. Ya, minimal kegiatan intinya ya ada videonya. Malahan ada yang dari awal hingga akhir itu di seminar hasilnya itu video semua bukti fisik. Ya. Nanti Bu Stinja lebih banyak membimbing di coaching di soal hasilnya. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Irfan atas repot-repotnya gitu, ditambahin kerjaannya gitu. Makasih Bu Siti atas upayanya. Makasih banyak Bu Stinja selaku coach dan makasih Bu Wada selaku host. Dan waktu saya kembalikan ke coach atau moderator. Baik, terima kasih Pak Yamin selaku penguji yang telah memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada Ibu Siti Rahmi. Dan Ibu Siti Rahmi tolong segera diperbaiki karena tulisan atau dokumen rancangan ini merupakan hasil baik yang akan dibaca oleh orang lain ya ataupun diadopsi oleh orang lain, sebagaimana kata Pak Irfan, bisa saja akan diadopsi oleh di Parepare dan akan diadaptasikan ke situ sehingga harus tertulis dengan baik dan jelas. Dan terima kasih Pak Irfan selama mendampingi dua peserta kami ya. Terima kasih Ibu dan Bapak, sangat penting bagaimana Ibu Siti Rahmi dapat melakukan aktualisasi ini dengan baik. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu Wahda. Terima kasih Pak Yamin, Ibu. Terima kasih. Iya. Berahmi, selamat berahmi. Baik Bapak, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, ujian rancangan atas nama Ibu Siti Rahmi telah selesai. Saya ucapkan kembali kepada mentor sudah bersedia menampingi, Pak penguji, Ibu coach. Baik Pak mentor dan Ibu Rahmi, disilakan live.